Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Harto Arisaputro, Sarjana Agama Buddha, asal dari Kota Jambi. Saya mengajar di SD swasta Jainalanda Kota Jambi. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang. Saat ini sedang mengikuti ujian kinerja dalam pembuatan video pembelajaran dengan materi masa pertapa Pangeran Siddhartha. Terima kasih. Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Baik anak-anak Bapak, silakan siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Namaskara kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya ya Pak Harto. Baik, anak-anak Bapak, Namo Buddhaya. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tentang masa bertapa Pangeran Siddhartha. Nah, anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang sebab mengapa Pangeran Siddhartha itu mau meninggalkan istana, mau meninggalkan keluarganya, mau meninggalkan istananya, hartanya yang berlimpah. Itu tentunya ada sebabnya. Nah, anak-anak Bapak, minggu lalu kita sudah belajar itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagaimana Pangeran Siddhartha itu melakukan pertapaannya, kita akan flashback dulu sedikit ke belakang tentang apa yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu sebab-sebab Pangeran Siddhartha meninggalkan istananya. Ada beberapa sebab Pangeran Siddhartha itu meninggalkan istana. Nah, coba anak-anak Bapak sebutkan, mengapa sih Pangeran Siddhartha itu mau meninggalkan istana? Ada yang ingat? Apa? Iya, salah satunya adalah beliau bertekad ingin menjadi pertapa. Itu secara umum, bagus sekali. Secara umum adalah keinginan beliau untuk menjadi seorang pertapa atau menjadi seorang biku. Kalau zaman dulu itu namanya pertapa, tapi sekarang adalah biku, biku, biksu, bhante, itu sama, itu sebutan untuk orang-orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang samana, pertapa, seorang biku.
penyebab Pangeran Siddhartha meninggalkan istana adalah kegelisahan beliau ya melihat ada 4 peristiwa pada saat itu yang dilihat. Apa saja? Orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Nah, Pangeran Siddhartha pada saat itu berpikir, mengapa ada orang-orang yang seperti itu? Ya, mengapa orang-orang kok sakit? Mengapa orang-orang kok bisa tua, bisa mati? Gitu. Ya. Nah, beliau berpikir, bisa nggak itu diobati? Nah, maka beliau bertekad selain ingin menjadi pertapa, ya, ingin mencari obat untuk usia tua, sakit dan kematian. Nah, beliau menyimpulkan bahwa dengan menjadi pertapa, maka itu akan menjawab semua pertanyaan itu. Ya, akan menjawab pertanyaan beliau. Ya, anak-anak bapak gitu ya. Nah, anak-anak bapak sekalian, selanjutnya setelah itu beliau memang betul-betul meninggalkan istana, meninggalkan istrinya, bapaknya, mamanya, keluarganya, semua anaknya, hartanya, ya, yang luar biasa melimpah pada saat itu. Karena beliau adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan, yaitu kerajaan apa? Kerajaan apa nih? Apa nih? Kerajaan apa? Saudara itu bapaknya, ya. Kerajaan Kapilawastu. Kerajaan Kapilawastu dari suku Sakya, ya. Anaknya dari siapa tadi? Raja Suddhodana. Nah, itu, ya. Dengan permasalahan-permasalahan itu, maka beliau bertekad untuk mencari jawaban itu. Nah, intinya anak bapak sekalian, tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak selalu mementingkan kekayaan, ya, tidak selalu mementingkan keinginan pribadi, ya. Karena apa? Karena diteladankan oleh Pangeran Siddhartha itu, selain dia tidak memikirkan harta kekayaannya, dia juga peduli kepada orang lain, ya, peduli dengan sesama, bahkan peduli kepada alam semesta, semua, apapun, ya, baik binatang, tumbuhan, dan segala macamnya. Nah, beliau sangat peduli dengan itu. Maka dengan tekad beliau yang sangat kuat, ya, beliau bertekad untuk mengetahui bagaimana caranya mencari obat, ya, bagaimana caranya supaya kelahiran, kematian, usia tua itu tidak ada lagi, ya. Maka nanti kita akan pelajari semua bagaimana beliau meninggalkan istana, kemudian melakukan pertapaan, ya, bermeditasi dan sebagainya, ya, anak bapak ya. Jadi diharapkan setelah belajar ini kita tahu diri, ya, apa sih yang baik untuk diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, ya. Itu anak-anak bapak. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam materi. Baik, anak-anak bapak sekalian, mari kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah masa bertapa Pangeran Siddhartha, ya. Itu ada fotonya. Tapi itu bukan foto Pangeran Siddhartha, ya. Itu cucunya Pangeran Siddhartha. Ya, lihat. Nah, mirip ya. Mirip kupingnya aja. Ya. Masa bertapa Pangeran Siddhartha. Oke, anak bapak sekalian, kita lanjut. Ya, nih, meninggalkan istana. Nah, ini, ya, lihat.
pada saat itu Pangeran Siddhartha setelah menikah, ya, setelah menikah, masih ingat pada umur berapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? Pada umur 29 tahun, ya, 29 tahun. Beliau sudah menikah, ya, sudah mempunyai anak, yaitu siapa? Nama anaknya Pangeran Siddhartha siapa? Lupa. Nama anaknya Pangeran Siddhartha adalah Rahula. Oke, ingat ya? Rahula artinya apa? Belenggu atau rintangan. Ya, oke. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Tapi kita perlu tahu itu. Ya, anak-anak bapak sekalian, pada saat itu Pangeran Siddhartha setelah menikah itu jarang sekali keluar istana. Ya, jarang sekali keluar istana. Maka beliau sangat ingin melihat situasi dan kondisi di luar istana. Ya, konon katanya, ya, di dalam istana beliau, di kerajaan beliau itu tidak ada orang tua, tidak ada orang sakit, semuanya muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, maka menurut Pangeran Siddhartha pada saat itu sangat membosankan, ya, sangat membosankan. Apa-apa ada, ya, mau apa, mau ini, mau itu, semuanya disediakan oleh bapaknya, yaitu Raja Suddhodana. Ya, pada saat itu Pangeran Siddhartha itu merasa kehidupannya itu sangat datar, monoton, ya. Kalau zaman sekarang apa namanya? B aja, biasa aja, gitu, ya. Ya, jadi beliau ingin sekali melihat situasi dan kondisi yang ada di luar istana. Maka beliau memutuskan minta izin kepada raja untuk meninggalkan istana. Nah, pada waktu itu beliau tidak diizinkan. Ya, beliau tidak diizinkan oleh bapaknya. Ngapain kamu keluar istana? Nanti hilang, kesasar dan sebagainya. Karena apa? Karena beliau Pangeran Siddhartha tidak pernah keluar istana. Ya. Nah, namun karena keinginan yang kuat, beliau diam-diam meninggalkan istana, keluar istana dengan diam-diam. Ya, pada malam hari ditemani oleh kusirnya, supirnya, supir pribadinya. Ya, pada saat itu menggunakan kendaraan mewah pada saat itu, yaitu kereta kuda. Ya, pada saat itu, ya, pada saat itu kereta kuda dari istana luar biasa. Ya, kalau saat ini ya BMW lah begitu ya. Jadi dengan kusirnya, yaitu siapa namanya kusirnya? Lupa. Siapa nama kusirnya? Yaitu Channa. Ya, ditemani oleh Channa meninggalkan istana malam-malam. Ya, nah kemudian di perjalanan mengelilingi kerajaan kota di luar istana, beliau melihat itu, ya, melihat orang sakit, melihat orang tua, melihat orang mati, terakhir melihat petapa. Ya, ketika melihat orang sakit, dia tanya kepada kusirnya, kenapa kok orang bisa sakit? Sama kusirnya dijelaskan, ya, begitulah pangeran, manusia pasti akan sakit. Ya, sakit itu adalah hal yang wajar terjadi kepada manusia. Nah, kemudian melihat orang tua pun begitu, dia bertanya kepada kusirnya, kenapa orang bisa tua? Kenapa orang bisa mati? Ya. Selanjutnya, setelah meninggalkan istana, beliau melakukan ritual atau pertapaan yang ekstrim. Kita lihat. Nah, lihat gambarnya.
mencari jawaban tadi, ya, mencari jawaban dari sakit, tua, dan mati tadi, ya. Nah, nih beliau setelah berjalan menyusuri lembah, menaiki gunung, ya, menaiki gunung, turun di lembah, ya, akhirnya ke samudera. Itu kayak lagu ya, lagunya Doraemon kayaknya itu, ya. Beliau berjalan sekian lama, berguru kepada beberapa guru, ya. Itu beliau belum menemukan jawaban dari pertanyaannya, ya. Maka setelah berguru kepada beberapa guru, kemudian beliau menyiksa diri bersama dengan yaitu 5 pertapa, ya. 5 pertapa. Siapa yang masih ingat 5 pertapa? Asaji. Terus Mahanama, Kodana, Badia, dan Wapa. Ya, lihat Pangeran Siddhartha ketika bertemu dengan 5 gerombolan ini, 5 pertapa ini, ya. Kemudian Pangeran Siddhartha mengikuti kegiatan 5 pertapa ini, yaitu bertapa secara ekstrim, ya. Bukan es krim ya, tapi ekstrim. Ekstrim itu apa ya? Terlalu berlebihan, ya. Kalau es krim berlebihan dingin, kalau ekstrim itu berlebihan terlalu ya, berlebihan ya. Oke, apa saja sih yang dilakukan Pangeran Siddhartha bersama dengan 5 pertapa ini? Yang pertama adalah, nah, ya, ada beberapa cara Pangeran Siddhartha dan 5 pertapa ini melakukan pertapaan secara ekstrim. Yang pertama adalah berendam di dalam air ketika malam hari, ya. Pada saat dingin beliau justru berendam, ya, berendam malam hari, ya. Nah, kemudian berjemur di siang hari, di panas yang terik beliau berjemur, ya. Mungkin karena bukan orang Indonesia ya, jadi menghitamkan kulit dengan cara berjemur, ya. Tapi itu beliau lakukan sampai kulitnya terbakar, ya, mengelupas, ya. Kemudian lagi hanya makan buah yang jatuh dari pohon. Beliau tidak memetik, tetapi menunggu buah itu jatuh baru makan, ya. Sampai yang paling ekstrim adalah hanya makan sebutir nasi. Pada terakhir fase beliau bertapa secara ekstrim, itu beliau hanya makan sebutir nasi, sehingga Pangeran Siddhartha tinggal tulang dan kulit, ya. Tubuhnya itu kurus kering, tinggal tulang dan kulit, ya. Ditambah lagi dengan ekstrim menahan nafas panjang, ya. Tuh, itu pertapaan secara ekstrim yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha beserta kawan-kawannya. Ya, dan Bapak, selanjutnya adalah perumpamaan gitar, ya. Anak-anak Bapak, jadi ternyata bukan hanya zaman sekarang yang ada gitar. Zaman Sang Buddha dulu sudah ada gitar. Perumpamaan gitar, tapi bentuknya masih jadul, ya, gitu. Oke, kita lihat apa sih perumpamaan gitar itu. Nah, ini, ya, pada saat Pangeran Siddhartha atau pertapa Siddhartha itu melakukan pertapaan secara ekstrim, kemudian lewatlah segerombolan penari ronggeng, ya, penari ronggeng, ya. Di situ ada pemain musiknya, ada penarinya, ada penyanyinya. Nah, kebetulan
ketika berpapasan, ketika melewati jalan di dekat pertapa Siddhartha melakukan pertapaan, ya, salah satu dari penyanyi Ronggeng itu mengucapkan syair lagu yang membuat Pangeran Siddhartha itu menjadi berpikir, ya, membuat Pangeran Siddhartha berpikir keras bahwa apa yang dia lakukan itu salah, ya. Apa sih isi dari syair lagu itu? Nah, nih, isinya adalah kalau tali gitar ditarik terlalu keras, maka talinya akan putus, ya. Lagunya akan hilang karena talinya putus. Nah, kemudian kalau tali gitar itu ditarik terlalu kendor, maka suaranya itu tidak akan keluar, ya, lagunya akan hilang. Maka gitar akan bagus, akan indah, akan enak didengar itu ketika ditarik sesuai dengan nada yang seharusnya, ya. Itulah syair lagu yang diucapkan oleh penyanyi Ronggeng yang membuat Pangeran Siddhartha itu berpikir, loh, ternyata apa yang dia lakukan selama ini itu salah. Itu tidak akan membawa beliau untuk mencapai pencerahan, tetapi akan menyakiti tubuhnya sendiri, menyiksa tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena pertapaan yang ekstrim tadi, ya, tidak makan, tidak minum, menahan napas, ya, bertapa gantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, gitu ya. Itu menyiksa diri ternyata. Dan terbukti ketika beliau melaksanakan pertapaan secara ekstrim dengan makan hanya sebutir nasi, sehingga menyebabkan beliau kurus kering, badannya tinggal tulang dan kulit, ya, tulang yang dibungkus kulit. Maka beliau sadar setelah mendengar syair lagu dari penyanyi Ronggeng itu, ya, ternyata ketika bertapa secara ekstrim itu salah, ya, terlalu malas juga salah. Maka beliau sadar. Nah, setelah saat itu beliau sadar dan meninggalkan cara-cara ekstrim. Oke, itu ya, itu perumpamaan gitar maknanya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah godaan marah. Nah, ini. Nah, Bapak. Nah, setelah sekian lama bertapa, ternyata marah itu masih mengikuti beliau. Tahu marah siapa? Siapa? Setan, ya. Setan penggoda, marah penggoda, ya, diwujudkan oleh kalau menurut cerita itu diwujudkan dengan wanita cantik, kemudian raksasa, hantu dan sebagainya, badai, petir dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam agama Buddha marah itu ada dua, ya. Marah penggoda itu ada dua, yaitu marah dari dalam diri kita dan dari luar diri kita, ya. Marah dari dalam diri kita itu seperti malas, ya, malas, tahu malas kan? Kemudian ragu-ragu, ya, gelisah dan sebagainya, yang berasal dari diri kita, ngantuk, macam-macam, ya. Rasa sakit yang ada dalam diri kita itu semuanya itu marah penggoda dari dalam diri kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai satu tujuan, untuk mewujudkan cita-cita kita, ya. Itu penggoda dari kita, ya. Nah, Bapak, jadi itu ya,
perjuangan Pangeran Siddhartha pada saat bertapa itu disadarkan oleh penyanyi ronggeng. Nah, kemudian ada lagi perjuangan untuk melawan Mara. Ya, ternyata Mara dapat dikalahkan dengan kekuatan kebajikan, ya, kekuatan kebajikan, kemudian kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, dan kekuatan kebijaksanaan. Ya, dengan kekuatan-kekuatan itu yang dimiliki oleh Petapa Siddhartha, ya, maka beliau sanggup mengalahkan Mara, ya, tak tergoyahkan oleh godaan-godaan Mara yang sangat luar biasa sekali menggodanya. Ya, bahkan Mara itu menunggu 6 tahun lamanya, ya, sejak beliau mulai meninggalkan istana, ya, kemudian mengikuti beliau bertapa sampai pada akhirnya beliau betul-betul mengalahkan Mara tersebut pada saat akhir-akhir pertapaan beliau mencapai penerangan sempurna. Ya, beliau mengetahui bahwa ternyata bertapaan secara ekstrim itu juga salah. Kemudian terlalu lamban, terlalu lembek, terlalu malas, terlalu leha-leha, terlalu nyaman, itu juga salah. Maka jalan tengah yang dia pilih, ya, jalan tengah yang beliau pilih sehingga Mara itu terkalahkan. Kemudian beliau tercerahkan, terbukti dengan beliau melemparkan mangkoknya ke dalam sungai yang mangkoknya melawan arus, sehingga itulah buktinya beliau mencapai penerangan sempurna. Ya, oke, anak-anak bapak sekalian, selanjutnya kita akan melihat video, ya, kita akan melihat video. Nanti setelah melihat video ada tugas yang harus didiskusikan. Oke, kita lihat videonya. Ya, silakan dinikmati dulu, dilihat, diresapi. Nanti ada tugas yang harus didiskusikan. Baik, anak-anak bapak sekalian, setelah menonton video, ya, nah silakan nanti anak-anak bapak buat satu kelompok, ya, buat satu kelompok. Nah, dari video yang sudah ditonton, kemudian juga nanti dilihat sumber dari buku. Kemudian boleh juga nanti kalau misalnya mau cari sumber-sumber dari internet, silakan, ya. Nanti bentuk kelompok, kemudian diskusikan, kemudian nanti selesai diskusi, silakan anak bapak nanti presentasi. Untuk hasilnya silakan nanti presentasikan ke depan supaya nanti kita sama-sama akan lihat seperti apa. Oke, baik anak-anak, setelah ini bentuk satu kelompok, ya. Oke.
Oke, baik anak-anak Bapak sekalian, waktu untuk diskusi sudah selesai. Nah, nanti silakan hasilnya perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya, ya, presentasikan satu persatu. Nanti dari kelompok 1 siapa, dari kelompok 2 siapa, silakan perwakilan. Nah, kita akan mulai dari kelompok 1, yaitu siapa perwakilannya? Alvino. Oke, Alvino silakan berdiri dan bacakan hasil dari diskusi tadi. Ya, silakan kelompok 1 Alvino. Siapapun yang dapat belajar dari amal sekitarnya, seperti halnya kata senjata. Beliau belajar dari apapun yang dilihatnya, didengarnya, dan dirasakannya. Melalui syair dari lagu yang didengar, beliau tersadarkan dari praktik menyiksa diri yang tidak membawa kemajuan batin. Hal yang dimiliki memberi pesan kepada kita bahwa jadilah orang yang peka, tangkap terhadap tanda-tanda yang dilihat, dengar ataupun dirasakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2, yaitu Kesha. Ayo, silakan. Perjuangan betapa data meraih cita-cita untuk menjadi kuda dilakukan dengan luar biasa. Kesungguhannya ditunjukkan dengan perkataannya yang sangat keras, dimulai dari mengurangi makan hingga tidak makan sama sekali, berjemur di siang hari dan juga berenang di malam hari, mengatur nafas, menahan nafas hingga tidak bernafas dalam batas waktu ini. Perjuangan mencapai cita-cita tanpa disadari pengetahuan yang benar hanya sia-sia belaka. Perjuangan meraih cita-cita di samping harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, juga harus disadari di pengetahuan yang benar. Oke, baik anak-anak sekalian. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bagus sekali anak-anak ya. Jadi memang kita bisa tarik kesimpulan bahwa perjuangan Pertapa Siddhartha itu adalah contoh untuk kita semua, ya, bahwa untuk mencapai sesuatu itu membutuhkan proses dan usaha serta niat yang besar supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, anak-anak Bapak sekalian, pesannya bahwa mari dalam kita belajar dalam kehidupan sekarang itu memerlukan semangat yang kuat, kemudian juga harus didasari oleh pengetahuan yang benar, sehingga dalam kita belajar itu kita akan mendapatkan manfaat yang benar juga dan juga mendapatkan pengetahuan yang benar, ya. Nah, Bapak, maka kita patut meniru, meneladani perjuangan daripada Pangeran Siddhartha untuk mencapai cita-citanya, ya. Berjuang dengan keras, juga dengan kebijaksanaan, keyakinan yang kuat, maka apapun yang akan kita raih, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan akan segera tercapai dengan usaha yang benar. Nah, anak-anak Bapak sekalian, dari apa yang kita pelajari ini, ya, Bapak menilai bahwa anak-anak Bapak sudah mengerti dan tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilaksanakan ketika ingin mencapai sesuatu. Nah, itu bagus sekali anak-anak Bapak ya. Artinya setelah kita belajar ini, nanti ke depan kalian ya bisa memilih
satu cara bagaimana kalian bisa merubah diri kalian sendiri itu bisa menjadi lebih baik. Ya, bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin dan hari sekarang. Ya, dengan apa? Dengan usaha yang benar, dengan pengertian yang benar, disertai dengan kebijaksanaan. Baik anak-anak Bapak sekalian, selanjutnya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita kembali berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa meresap ke dalam diri kita dan bisa bertahan di dalam diri kita, sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa, sama-sama membaca nama Skaragata. Hal ini akan dipimpin kembali oleh Sila. Teman-teman, setelah belajar, mari kita membacakan doa nama Skaragata. Pertemuan kita hari ini cukup, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, terima kasih. Namo